Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidin. Saya di sini ingin menyampaikan materi analisis pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mengumpulkan data terkait pekerjaan, termasuk tugas, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan. Proses ini membantu organisasi memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan dalam suatu posisi, bagaimana cara melakukannya, dan alasan pentingnya pekerjaan tersebut. Hasil analisis ini sangat berguna dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. Dalam analisis pekerjaan, informasi yang dikumpulkan mencakup aktivitas yang dilakukan, alat yang digunakan, serta kondisi atau lingkungan kerja, yang semuanya bertujuan untuk menyusun peran yang jelas dan memastikan kecocokan antara pekerjaan dan orang yang mengisinya. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan analisis pekerjaan. Yang ke-1, deskripsi pekerjaan, yaitu proses untuk menggambarkan secara jelas tentang pekerjaan yang ada, termasuk riwayat pekerjaan, tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab yang diemban, dan standar yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. Yang kedua, klarifikasi pekerjaan, yaitu proses pengelompokan pekerjaan ke dalam kategori tertentu berdasarkan sistematika yang sudah direncanakan. Yang ketiga, evaluasi kerja, untuk prosedur untuk menilai dan mengklarifikasikan pekerjaan berdasarkan pentingnya peran tersebut di dalam organisasi dan di pasar tenaga kerja secara luas. Yang keempat, restrukturisasi desain pekerjaan, yaitu melibatkan usaha untuk mengatur ulang atau memodifikasi pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam kelompok atau kategori baru agar lebih efisien dan terorganisir. Kelima, persyaratan personel. Ini merujuk pada kualifikasi atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan seperti keterampilan atau pengalaman tertentu. Yang keenam, penilaian kinerja, yaitu proses di mana atasan atau supervisor melakukan evaluasi terhadap performa karyawan secara sistematis. Nah, ada beberapa unsur-unsur analisis pekerjaan. Yang pertama, uraian jabatan. Ini menjelaskan tentang secara tertulis tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan, seperti tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, dan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan pekerjaan lain di perusahaan. Yang kedua, spesifikasi jabatan, yaitu spesifikasi jabatan menggambarkan persyaratan atau kualifikasi minimum yang diperlukan agar seseorang bisa melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dan kompeten. Yang ketiga, evaluasi jabatan, yaitu proses penilaian yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesulitan, beban, dan risiko dari suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya ada fungsi analisis pekerjaan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, yaitu proses analisis pekerjaan membantu organisasi menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi yang jelas. Kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu dengan memahami keterampilan dan tugas yang dibutuhkan dalam pekerjaan, organisasi dapat merancang program pelatihan yang tepat. Yang ketiga, evaluasi kinerja, yaitu analisis pekerjaan memberikan dasar untuk menilai kinerja karyawan dengan menetapkan ekspektasi yang jelas. Yang keempat, perencanaan karir, yaitu informasi yang diperoleh dari analisis pekerjaan membantu karyawan memahami jalur karir mereka. Yang kelima, penetapan gaji dan tunjangan, yaitu dengan memahami tingkat kompleksitas dan tanggung jawab suatu pekerjaan,
organisasi bisa menentukan struktur gaji yang adil dan kompetitif. Yang keenam, desain organisasi, yaitu analisis pekerjaan membantu manajemen memahami hubungan antara posisi dalam organisasi. Yang ketujuh, peningkatan produktivitas. Dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang tidak produktif atau tidak relevan, organisasi bisa merancang ulang pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, selanjutnya ada 3 faktor analisis pekerjaan. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Hal ini penting karena memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan karyawan dan sejauh mana mereka punya wewenang untuk membuat keputusan. Yang kedua, keterampilan dan kompetensi, merujuk pada pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dengan efektif. Ini bisa meliputi keterampilan teknis seperti mengoperasikan alat atau perangkat tertentu, hingga keterampilan internasional seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, hubungan sosial di tempat kerja. Hubungan sosial yang positif di tempat kerja sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung kerjasama dan komunikasi yang lancar. Nah, ada beberapa indikator analisis pekerjaan. Yang pertama, kegiatan yang harus dilakukan oleh karyawan. Karyawan diharapkan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, tingkat kompleksitas tugas. Tingkat kompleksitas tugas diukur berdasarkan beberapa faktor seperti keahlian yang dibutuhkan, variasi tugas, ketergantungan pada orang lain, tanggung jawab, pengaruh lingkungan kerja, dan tingkat keputusan yang harus diambil. Yang ketiga, otonomi dalam pekerjaan, yaitu otonomi di dalam kerja berarti sejauh mana seorang bekerja memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Keempat, cara pengaturan waktu yang efisien. Nah, hal ini menentukan prioritas tugas, membuat jadwal yang realistis dan menghindari penundaan pekerjaan dengan teknik seperti Pomodoro. Nah, ini ada ayat yang berkaitan analisis pekerjaan. Wa qul yamulu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturudduna ila alimil ghaibi was syahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Ayat tersebut menyampaikan pesan yang sangat penting tentang nilai bekerja keras dan dengan penuh komitmen kalau kita hubungkan dengan analisis dunia kerja. Demikianlah beberapa yang dijelaskan oleh saya. Bila ingin bertanya, bisa komen saja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.